sembah dan puji Dia Tuhanmu. Terang yang ilahi, doa yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Gembala dipanggil dari padang raya menuju pancungannya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini cahaya gemilang turun ke dunia, dan fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya.
datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh Dia, tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi Musa dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak, saudari-saudaraku yang terkasih. Bersama-sama dengan para imam dan pelayan ibadah pada hari ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada saudari-saudara sekalian beserta keluarga dan komunitas. Semoga Yesus Sang Immanuel yang lahir ke dunia sungguh meyakinkan kita bahwa dalam keadaan apapun Allah Sang Maha Penyelenggara tetap menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kelahiran Yesus dikisahkan dengan berbagai macam cara di dalam kitab suci. Di dalam Injil Lukas, malaikat menyatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud." Injil Matius tidak mengisahkan peristiwa kelahiran Yesus, tetapi menyatakan bahwa Yesus adalah Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Pesan bahwa Allah menyertai kita diungkapkan dengan cara berbeda oleh Yohanes yang tadi kisahnya kita dengarkan, yaitu bahwa Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Keyakinan bahwa Firman tinggal di antara kita, bahwa Yesus adalah Immanuel, artinya Allah menyertai kita, dapat menjadi inspirasi yang sangat kuat bagi kita dalam menapaki perjalanan iman
dan menjalani perutusan kita di zaman yang penuh tantangan ini. Kita semua merasakan atau bahkan mengalami bahwa virus corona telah mengguncang segala kehidupan kita. Marak pula ujaran kebencian, kebohongan publik, dan keserakahan dalam berbagai macam bentuknya, yang akibatnya sungguh tidak baik bagi kehidupan bersama. Virus corona adalah bencana alam yang menjadi bencana kemanusiaan. Tetapi ujaran kebencian, kebohongan publik, dan keserakahan adalah tanda yang jelas bahwa faham serta penghayatan hidup keagamaan dan keimanan masih dangkal. Tanda yang jelas pula bahwa rasa kebangsaan serta cinta tanah air serta watak mulia bangsa kita semakin tergerus. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam keadaan seperti ini, khususnya ketika kita merayakan Natal, kita diajak untuk terus berusaha mencari inspirasi dan kekuatan iman. Di dalam rangka itulah, Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menawarkan tema Natal dengan judul "Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel", yang berarti Allah menyertai kita. Melalui tema ini kita diundang untuk menyambut Natal dengan keyakinan iman yang kuat bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu menyertai kita hari demi hari melalui Yesus Sang Immanuel. Pertanyaannya adalah ini: siapa dan apa yang dilakukan oleh Yesus Sang Immanuel itu? Jawabannya banyak. Salah satunya adalah yang kita temukan di dalam khotbah Petrus yang berbunyi begini: Dia adalah pribadi yang diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dan ini yang ingin saya garis bawahi, yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Yesus Sang Immanuel adalah pribadi yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat orang menderita. Dengan demikian kita boleh yakin bahwa penyertaan Allah bukanlah sekedar konsep iman yang indah. Penyertaan Tuhan itu sungguh nyata dalam diri Yesus yang berkeliling berbuat baik. Dan tentu saja di dalam diri siapapun yang berbuat baik, sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan itu. Dengan demikian, saudari-saudaraku yang terkasih, ketika kita merayakan Natal ini, kita diajak untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kita alami sampai sekarang dalam persaudaraan antar sesama warga, dalam keluarga, dalam pelayanan publik, dan dalam berbagai kesempatan lain ketika kita bertolong-tolongan memikul beban kehidupan bersama-sama. Secara khusus saya ingin mengajak saudari-saudara sekalian untuk bersyukur mengalami penyertaan Tuhan di dalam sejarah bangsa kita. Ada satu doa syukur agung yang sangat indah atas penyertaan Allah di dalam sejarah bangsa kita itu. Saya kutip doa itu: "Sepanjang sejarah, Engkau mencurahkan kasih sayang yang begitu besar kepada bangsa kami.
Berkat jasa begitu banyak pribadi, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Kami bersyukur kepadamu atas bahasa yang mempersatukan dan atas Pancasila, dasar kemerdekaan kami. Sepanjang sejarah bangsa kita selalu ada berbagai macam tantangan. Tetapi semua itu dapat dilewati. Sejarah seperti ini menjadi dasar yang sangat kuat bagi kita untuk terus melangkah maju dengan harapan dan optimisme bahwa pada waktunya apapun kesulitan yang kita hadapi akan menjadi baik kembali. Saudari-saudaraku yang terkasih, selain sebagai Immanuel yang berkeliling sambil berbuat baik, Yesus Sang Immanuel juga telah menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itulah jati diri kita sebagai murid-murid Kristus, umat yang rajin berbuat baik. Dengan demikian, kita umat Kristiani yang merayakan Natal tahun ini khususnya diharapkan, didorong oleh semangat Natal ini untuk semakin mewujudkan jati diri kita sebagai umat yang rajin berbuat baik. Misalnya, merawat dan mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, membangun kehidupan bersama sebagai warga bangsa, bekerja sama dengan pemerintah dan semua yang berkehendak baik, bertolong-tolongan untuk meringankan beban-beban kehidupan, semakin rela berbagi, dan sangat penting juga menjauhkan diri dari godaan untuk mengumbar ujaran kebencian, kebohongan publik, dan keserakahan dalam berbagai macam bentuknya dengan memperdalam faham dan penghayatan kehidupan iman kita. Marilah kita saling mendoakan agar kita masing-masing, keluarga dan komunitas kita menjadi Immanuel kecil di masa yang penuh tantangan ini, lewat perbuatan-perbuatan baik kita, apapun itu, sekecil apapun perbuatan baik itu. Sekali lagi, selamat Hari Raya Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. Dengan harapan bahwa pada waktunya semua akan menjadi baik, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Bersama